Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan. Hanya manusia diberi keinginan dengan kemampuan yang terhad untuk memenuhi keinginannya. Ada kalanya seorang menginginkan sesuatu tetapi dia tidak boleh untuk mendapatkannya. Tidak boleh mendapatkannya disebabkan keterbatasan yang ada pada dirinya. Baik itu keterbatasan secara fisikal atau keterbatasan secara mutlak. Orang berkeinginan untuk terbang. Boleh atau tidak manusia untuk terbang? Saya mau terbang macam burung. Bila ada orang berkeinginan demikian, dia tak boleh. Tidak mampu untuk memenuhi keinginannya. Sebab secara fisiknya tidak boleh untuk melakukan perkara sedemikian. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dengan tubuh badan yang tidak boleh terbang. Tapi berjalan kaki di atas muka bumi. Dia ada keinginan, tetapi tidak boleh melakukannya. Walaupun andai manusia boleh terbang juga, tetap yang akan menjadikan keupayaan untuk manusia boleh, itu bukan dirinya. Tetapi karena Allah meletakkan kekuatan kepada makhluk itu, pada manusia itu, kalaulah, perumpamaan kalau. Karena Allah meletakkan kekuatan kepadanya untuk boleh terbang. Perumpamaannya adalah burung. Burung terbang. Tapi terbangnya burung bukan karena kemampuan burung itu boleh terbang, tetapi Allah meletakkan kekuatan pada burung untuk boleh terbang. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yakbitna ma yamsukuhunna illa Rahman. Tidakkah kamu melihat kepada burung ketika terbang? Dalam Quran kalau ditanya, tidakkah kamu melihat? Itu bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan berfikir, dengan tabassur. Menggunakan akal ketika melihat sesuatu. Kalau sekedar dengan mata sahaja, siapa yang tak nampak burung terbang di atas? Semua orang boleh nampak. Takkan Allah nak bagi tahu kepada kita tentang sesuatu yang setakat sampai batasan itu untuk tengok saja burung terbang tanpa berfikir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Tidakkah kamu melihat dan berfikir burung yang ada di atas mereka yang terbang? Safat, safat yang membentangkan sayapnya. Sehingga bila dibentangkan seperti ini, burung itu tidak jatuh. Bila sudah keadaan habis pada gerakan burung itu untuk bergerak dan ingin melajukan gerakannya, maka dia dihempaskan balik sayapnya untuk dia maju ke tujuan yang dituju oleh burung tersebut. Siapa yang menciptakan sayap itu? Siapa yang menggerakkan sayap itu? Siapa yang memberikan keupayaan pada sayap untuk melawan gravitasi bumi untuk dia terbang? Siapa yang menciptakan angin itu sehingga dia boleh hempaskan sayapnya untuk dia boleh terus berjalan di atas dan tidak jatuh ke bawah? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang memegang, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mencegah burung itu, yakni untuk kekal berada di atas dan tidak jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok burung terbang di atas sini, ini pasal dia lawan gravitasi bumi ini. Memang ada gravitasi bumi, yang cipta gravitasi bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dia wujud sendiri. Jadi manusia bila melihat kepada keajaiban ini mengingati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Manusia bila berkeinginan, keinginannya terhad. Imma secara fisik atau secara mutlak. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, disandarkan hadisnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Katanya, "Abdi anta turid wa ana urid." Wahai hambaku, kamu berkehendak
aku juga berkehendak. Sifat Allah Subhanahu wa taala al-iradah. Sifat Allah Subhanahu wa taala kaunuhu muridan. Engkau pun juga berkehendak. Engkau pun juga berkeinginan. Manusia juga berkeinginan. Apa bedanya keinginan manusia dengan keinginan Tuhan? Keinginan manusia terpengaruh dengan sebab. Keinginan Allah tidak didahului dengan apapun. Manusia ingin makan kalau lapar. Manusia ingin minum kalau haus. Manusia ingin tidur kalau mengantuk. Manusia ingin melancong kalau dia ingin menikmati. Ada sebabnya. Yang kalau dia tidak lapar full, mungkin dia tak terfikir untuk nak makan pun. Keinginan Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan apapun juga. Abdi anta turid wa ana urid. Wahai hambaku, kau berkehendak, aku pun juga berkehendak. Idza sallamtani ma turidu lima urid fa ana akunu fi ma turid. Kalau kamu serahkan kehendak kamu kepada aku, maka aku akan bantu kamu memenuhi kehendak kamu. Wa in a'radta anni amma uridu ila ma turid fala yakunu illa ma urid. Tapi kalau kamu berpaling daripada kehendak aku dan bergantung kepada kehendak kamu, tidak terjadi kecuali kehendak aku juga. Tahsil hasil. Tak ada guna bergantung dengan kita punya keinginan, walaupun pada akhirnya yang akan terjadi adalah bukan keinginan kita, tapi keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pergi berobat untuk sembuh, tapi Allah berkehendak untuk memanggil dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin sembuh, Allah ingin dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Dan dalam hal ini ingin dijelaskan bahwa di dalam kita memiliki keinginan, maka hendaklah kita meyakini bahwasanya keinginan kita bukan boleh mendapat apa saja yang kita inginkan. Bukan kita mampu penuhi apa yang kita inginkan. Melainkan bila menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terpulang kepada Allah untuk memenuhi keinginan manusia atau tidak. Bila dipenuhi, maka ada hikmah. Bila tidak dipenuhi pun juga ada hikmah. Wa fawqa tadbiruna lillahi tadbiru. Di atas kita punya keinginan dan perancangan, Allah yang maha menginginkan dan merancang akan menentukan. Amlil insani ma tamanna. Adakah manusia itu mahu menyangka dia boleh dapat apa saja diinginkan? Mau merujuk kepada golongan kaum musyrikin yang dia, saya nak ini berhala-berhala jadi Tuhan. Itu keinginan dia. Saya nak ini sembahan-sembahan adalah sama kedudukannya dengan Tuhan yang disembah. Itu keinginan mereka. Lalu kalau mereka menginginkan demikian, adakah itu berhala berubah akan menjadi Tuhan karena keinginan mereka? Ini adalah satu pelampauan. Amlil insani ma tamanna. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sifat manusia yang memiliki keinginan namun tidak memahami, tidak semua keinginannya dapat terpenuhi. Falillahil akhiratu wal ula. Allah lah yang maha menentukan segala-galanya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang tidak dapat memberikan syafaat kepada sesiapapun melainkan bila diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang dikehendaki dan diridhai. Dengan demikian malaikat pun juga dapat memberikan syafaat. Malaikat juga dapat memberi syafaat kepada manusia. Jadi ada beberapa golongan yang boleh memberi syafaat. Daripada kalangan manusia, para anbiya, syafaat yang tertinggi. Kemudian para ulama, nomor 2. Kemudian para syuhada, nomor 3. Para syuhada fil hadis dapat memberikan syafaat 70 orang daripada ahli keluarganya.
Kemudian awamul muslimin, orang-orang muslim ada yang diberi ruang memberikan syafaat walaupun hanya kepada seorang. Kapasiti syafaat berbeza satu dengan yang lain. Para malaikat pun juga dapat memberikan syafaat. Apa syafaatnya malaikat? Di antaranya adalah mendoakan kepada orang-orang yang beriman supaya mendapatkan ampun dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah syafaat malaikat untuk manusia. Apakah syafaatnya malaikat untuk manusia? Doa malaikat kepada Allah untuk manusia. Itu syafaatnya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Berapa ramai malaikat di langit. Malaikat ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, hanya melakukan apa yang diperintah sahaja. Malaikat adalah makhluk yang dicipta oleh Allah daripada cahaya yang boleh berubah daripada bentuk original kepada bentuk wujud yang lain. Kadang-kadang boleh berubah menjadi manusia. Dan bila berubah menjadi manusia akan berubah menjadi manusia yang sempurna. Tidak dalam keadaan yang hodoh atau dalam keadaan yang tidak elok dipandang. Seperti datangnya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang manusia yang menyerupai seorang bernama Dihyah Al-Kalibi. Jibril datang menyerupai manusia dan bertanya kepada Rasulullah 3 soalan, Islam, iman, ihsan, dan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Masa itu dia menyerupai seorang laki-laki. Ada kalanya malaikat berubah menjadi wujud manusia yang dilihat macam miskin atau dalam keadaan kurang elok sebagai ujian, dugaan kepada manusia tersebut. Seperti dalam Sahih Bukhari ada diceritakan tentang 3 orang. Yang satu buta. Yang satu lagi botak. Yang satu lagi terkena penyakit kulit. Kemudian orang yang buta didatangi oleh seorang malaikat menyerupai laki-laki. Katanya, apa yang kamu harapkan dalam hidup ini? Katanya, saya mau melihat. Didoakan oleh malaikat. Dia boleh melihat. Kemudian, apa yang kamu harapkan daripada keduniaan? Katanya, saya ingin mempunyai onta yang banyak. Maka, diberikan onta, didoakan agar supaya diberi barakah. Maka dengan demikian onta yang itu beranak pinak menjadi banyak. Sehingga dia yang awalnya buta boleh melihat, yang awalnya miskin dia jadi orang kaya. Didatangi yang kedua yang botak. Katanya ditanya, apa kamu punya keinginan dalam hidup ini? Katanya, saya mau rambut yang bagus. Makanya rambut ini dikatakan mahkota, taj. Seorang perlu menjaga rambutnya. Oleh hada makruh seorang itu melakukan gaza'. Apa itu gaza'? Potong habis, cukur habis sebelah kiri dan kanan, yang ada tengah saja. Atau potong semua, tinggal yang sini saja, ada pulau di atas. Atau tengah habis, mau cukur habis, tinggal sini saja. Itu namanya gaza'. Yang banyak sekarang anak-anak muda pun banyak meniru entah siapa. Tidak menjaga rambut. Fil athar disebutkan barang siapa yang diberi rambut oleh Allah maka hendaklah dia menjaga. Menjaga macam mana? Menjaga daripada banyak kutu,
menjaga, dengan dia menyikat, walaupun tidak selalu. Baginda Rasulullah SAW di antara kebiasaannya menjaga kebersihan itu membawa sikat rambut dan membawa cermin. Dan kadang-kadang pakai duhun, minyak, agar supaya rambutnya itu rapi, kemas. Fahim dong? Orang ini ketika ditanya apa kamu mahu, saya mahu saya tumbuh rambut. Didoakan tumbuh rambutnya, nampak handsome. Kemudian ditanya, apa kamu inginkan daripada keduniaan? Enggak, saya inginkan lembu. Maka dikasih pakai lembu. Didoakan keberkahan, maka beranak pinak lembu itu menjadi banyak. Maka dia yang awalnya botak, dia ada rambut. Yang awalnya miskin jadi orang kaya. Yang ketiga, seorang yang ada penyakit kulit. Ditanya, apa kamu punya keinginan? Katanya, saya mau sembuh daripada penyakit ini. Didoakan, maka dia sembuh. Itu bagian juga syafaat malaikat di dunia. Kemudian, apa kamu inginkan daripada keduniaan? Katanya kambing. Maka diberi kambing, jantan, dan betina. Didoakan keberkahan. Maka beranak pinak sampai banyak. Maka ketiga-tiga ini daripada susah menjadi kaya. Daripada kurang sempurna menjadi sempurna. Berlalu beberapa waktu, malaikat datang menyerupai seorang yang pertama. Seakan-akan buta. Katanya, saya perlu bantuan daripada kamu, katanya. Maka si lelaki yang pertama yang awalnya buta dan sembuh, kedekut untuk memberikan sedekah kepada yang meminta tadi. Malaikat itulah yang menyerupai manusia. Katanya, aku ingat dahulu kamu pun buta juga macam aku. Kata malaikat yang sama yang dulu mendoakan itulah. Kata lelaki itu, mana siapa kata macam tu? Saya dapat harta ini warisan daripada tuk nenek moyang saya. Katanya, udah. Katanya, kalau kamu tipu, Allah akan kembalikan kamu kepada keadaan kamu sedia kala. Paham tu? Daripada orang susah, daripada orang menjadi buta, boleh melihat, daripada miskin menjadi kaya, ketika diberikan tidak syukur dengan nikmat tersebut dan mengingkari nikmat Allah kepadanya. Ketika diingatkan, dahulu kamu kan buta juga, dahulu kamu kan miskin. Siapa kata saya buta? Saya sehat. Siapa kata saya miskin? Ini warisan dari patok nenek moyang saya, hasil kerja saya warisan. Ingkar, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum kepada dia, kembali dia menjadi bankrupt, habis dia punya onta, jadi orang miskin, kembali menjadi buta. Walihada idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'ma. Kalau kamu diberi nikmat, jaga itu nikmat. Sesungguhnya maksiat kamu dalam menggunakan nikmat boleh menyebab nikmat itu diambil oleh Allah Ta'ala. Bila salah guna nikmat. Yang kedua didatangi, malaikat menyerupai seorang lelaki yang tak ada rambut. Kemudian menyerupai seorang miskin, meminta-minta. Katanya tidak diberi, dia kedekut. Katanya, kamu dulu kan susah juga. Kamu dulu kan juga tak ada rambut seperti saya. Siapa kata begitu? Ini kan saya usaha. Ini warisan orang tua saya, datuk keturunan saya. Sama dengan yang pertama. Katanya, kalau kamu dusta, maka Allah akan mengembalikan kepada kamu seperti kamu sedia kala. Sama dengan yang pertama nasibnya. Berubah dia menjadi tak punya rambut lagi. Dia menjadi orang yang miskin. Sebabnya perbuatannya sendiri. Ketiga, ketika didatangi yang punya kambing itu, yang awalnya sakit kulit itu. Dia datang menyerupai seorang yang ada sakit kulit. Kemudian datang meminta-minta. Minta kambing lah.
Kata lelaki itu mengatakan, kamu nampak kambing yang ada di hadapan itu, kamu ambil berapa saja kamu mau. Dahulu saya seperti kamu, dahulu saya susah, dahulu saya begini. Kemudian kata malaikat itu mengatakan, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kepada kamu. Semoga Allah memberkati kamu dan memberkati kepada rezeki kamu. Tinggalkan. Tak kekal dia menjadi orang yang berupaya, orang kaya dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dua tadi dia gagal. Inti pada cerita ini selain daripada masalah hikmah pengajaran tentang bagaimana mensyukuri nikmat adalah malaikat datang menyerupai seorang lelaki mengikut keadaan-keadaan tertentu untuk ujian kepada orang lain. Untuk ujian kepada orang lain itu dalam kondisi yang istitsnaat, pengecualian. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Orang-orang kafir Mekah dahulu meyakini bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Maka mereka mendakwa agar harapan bahwasanya dengan meyakini malaikat-malaikat ini karena dekat dengan Allah sebagai anak perempuannya Allah, maka malaikat itu boleh memberikan syafaat kepada dia. Atau orang-orang musyrik Quraisy waktu itu meyakini bahwa berhala-berhala sembahan mereka yang diberi nama dengan nama perempuan seperti Al-Lata. Kan saya jelaskan kemarin itu Al-Lata itu muannas daripada Allah. Mereka meyakini ada Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan. Maka dia menyangka bahwasanya berhala-berhala itu sebagai sembahan bersama dengan Allah yang dapat memberikan syafaat kepada mereka nanti di akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat sahaja yang dekat dengan aku dan tak pernah bermaksiat kepada aku, mereka pun kalau akan memberikan syafaat tetap mendapat izin daripada aku. Apatah lagi kamu nak mengharapkan syafaat daripada berhala yang bukan malaikat, yang bukan manusia, yang bukan mukallaf, yang tak boleh buat apa. Macam mana kamu nak mendapatkan syafaat daripada yang seperti itu? Malaikat saja mesti dapat izin daripada aku. Yani ingin memberikan jawaban betapa mereka punya cara berfikir dalam ketuhanan itu sangat rendah, bahkan di bawah kejahilan, yakni lagi teruk jahilnya. Disebabkan oleh kerana mengharapkan syafaat daripada makhluk, sementara Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala ada. Mengharapkan syafaat daripada makhluk yang disikapi olehnya sebagai Tuhan, itu pun satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Para malaikat pun bila akan memberikan syafaat akan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki dan diridai. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Nah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, kaum musyrikin Quraisy, tidak beriman kepada hari akhirat, memberikan nama-nama malaikat tasmiyatal untha, dengan nama-nama perempuan. Yang dikatakan malaikat itu adalah banatullah, anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah daripada beranak dan diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inathan asyahidu khalqahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katanya, adakah mereka orang-orang kafir menjadikan malaikat-malaikat ini yang hakikatnya adalah mereka hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Adakah mereka menjadikan malaikat ini inathan, yakni anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala? Aslan mereka itu menisbahkan malaikat itu perempuan, daripada mana mereka tahu? Asyahidu khalqahum. Adakah mereka cipta malaikat sehingga boleh memberitahukan malaikat itu laki-laki atau perempuan?
Siapa yang kata malaikat itu perempuan? Orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang kafir Quraisy ini, awak cipta ke itu? Atau awak menjadi saksi ke ketika Allah ciptakan malaikat itu perempuan? Adanya malaikat sebelum adanya orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tak pernah tengok malaikat. Jumpa pun tidak pernah. Jadi mereka mendakwa kalau malaikat anak perempuan Allah Subhanahu wa taala la tengok, wala nampak, wala menjadi saksi ketika Allah menciptakan malaikat. Macam mana boleh mereka punya create satu keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah perempuan? Asyahidu khalqahum. Ia menunjukkan bahwasanya apa yang mereka yakini adalah omong kosong. Tak ada kesahihannya. Syahidu khalqahum, adakah mereka menjadi saksi ketika malaikat itu diciptakan? Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita meyakini bahwasanya malaikat adalah makhluk yang dicipta oleh Allah daripada cahaya, maka ia bukan laki-laki, ia pun bukan perempuan. Yang laki-laki dan perempuan adalah manusia dan jin. Ada jantina laki, ada perempuan. Adapun malaikat tidak ada kaitan langsung dengan jantina disebabkan oleh kerana dia bukan seperti manusia dan jin. Kelainan yang ada pada malaikat berbandingkan dengan manusia dan jin banyak. Manusia dan jin makhluk yang memiliki sifat syahwat. Malaikat tidak ada. Manusia ada keinginan berkahwin. Maka berkahwinlah manusia dengan manusia. Jin pun juga ada keinginan berkahwin. Mereka pun juga berkahwin. Tapi tidak boleh manusia kawin dengan jin atau jin kawin dengan manusia. Masing-masing dengan jenisnya sendiri. Dan mereka ada zuriyah. Ya kan? Dalam Quranul Karim dikatakan bahwasanya jin ada zuriyah. Syaitan pun juga bahagian daripada jin yang punya zuriyah. Manusia pun juga punya zuriyah. Malaikat tidak. Malaikat tidak ada keinginan syahwat, tidak ada rasa lapar atau haus, tidak makan dan tidak minum. Tidak seperti manusia. Dan bila malaikat itu ciptaannya berbeza dengan manusia, maka bagaimana manusia boleh mengatakan kalau malaikat ini ada laki-laki dan ada bagaimana mereka boleh mendakwa kalau malaikat ini adalah perempuan atau sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala, ma lahum bihi min وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Mereka tak punya ilmu atas apa yang mereka dakwa. Mereka tak punya dalil, bukti atas apa yang mereka dakwa. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ in yattabi'una illa dhann, yang mereka dakwa itu hanya berdasarkan prasangka. Berdasarkan dengan prasangka, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, yang berdasarkan dengan prasangka tidak menepati kepada kebenaran. Walihada dalam hadis yang dikatakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kamu daripada berprasangka. Karena prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. yakni orang kalau berbicara berdasarkan dengan prasangka, maka pembicaraannya itu adalah dusta. Fahim dong? Walihada dilarang kita memiliki atau berbicara tentang satu perkara, buktinya hanya sekedar prasangka. Satu hari baginda Rasulullah SAW ziarah ke rumahnya Itban bin Malik. Itban bin Malik. Itban bin Malik seorang sahabat Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya. Jadi dia ada masalah pada penglihatan, dengan demikian dia sukar untuk pergi ke masjid salat berjamaah. Maka dia beritahu kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ada masalah pada penglihatan, jadi tak boleh nak kerap datang pergi ke masjid. Dengan begitu, saya akan buat masjid dalam rumah. Masjid dalam rumah itu maksudnya tempat ibadah, musalla, surau. Satu tapak dalam rumahnya, dia nak ibadah di situ. Sebagai ganti, dia tak boleh pergi ke masjid. Maka dia datang kepada Rasulullah menjemput agar supaya Nabi datang ke rumahnya untuk
sholat di tempat itu. Untuk meresmikanlah kalau dengan bahasa sekarang. Atau tabarrukan, ingin mengambil berkah. Maka Nabi SAW mengatakan, saya datang. Datanglah Rasulullah SAW. Nah, sahabat pun ambil berkat. Ya. Waktu duha. Masuk ke rumahnya Itban bin Malik. Kemudian ditanya oleh Nabi, kamu mahu saya sholat di mana? Yani tempat yang kamu nak jadikan sebagai surau itu yang mana satu? Tunjuklah oleh Itban. Sholatlah Nabi di situ. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ada. Dan sholat juga di belakang baginda Rasulullah SAW. Yang lain pun akhirnya sholat juga. Kaum muslimin yang rumahnya berjiran dengan Itban mendengar kalau Rasulullah ada di rumah Itban, mereka pun datang juga ke rumahnya Itban dan berkumpullah di rumah itu bersama dengan Rasulullah. Selesai daripada sholat, Nabi tanya kepada sahabat, mana itu Malik ibn Ju'shum? Ada sahabat Nabi namanya Malik bin Ju'shum. Satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia adalah orang munafik. Kata baginda Rasulullah, macam mana kamu berkata begitu? Kata baginda Rasulullah, kata orang yang mengatakan itu, sesungguhnya kami melihat dia selalu bersama dengan orang-orang munafik. Saya melihat dia bersama dengan orang-orang munafik. Kata Nabi, jangan berkata begitu. Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah benar-benar daripada hatinya? Asyahid di sini adalah sahabat tadi yang mengatakan Malik bin Ju'shum adalah orang munafik menghukum, menilai berdasarkan dengan prasangka penglihatannya. Dia melihat dia bersama dengan orang-orang munafik. Kebersamaan bersama dengan orang munafik bukan menjadikan label cop, oh dia munafik. Belum tentu. Ya kan? Menghukum dengan apa yang dilihat adalah menghukum dengan prasangka. Fahim tuh? Orang memegang orang yang minum air atau minum air jus atau sirapnya warnanya kuning. Dia minum arak tuh. Apa sebab? Dia tengok warnanya mirip dengan warna minuman keras. Padahal itu apple. Menghukum dengan apa yang dilihat. Ini hukum dengan prasangka. Kan? Seseorang dia berjalan di hadapan kedai yang jual 6 ekor. Kebetulan dia mungkin sedang telepon. Dia berhenti di situ. Dia beli 6 ekornya. Menghukum orang dengan apa yang dia lihat. Berapa banyak kekeliruan terjadi disebabkan oleh karena menghukum dengan prasangka. Faham dong? Maka dengan demikian bukanlah menjadi satu hukum bila dasarnya itu adalah prasangka. Iyyakum wadhan. Hati-hati kamu daripada prasangka. Karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Akdzabul hadis. Artinya yang boleh membawa kepada dusta adalah bila menghukum dengan prasangka. Bila menilai dengan prasangka. Hadza diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak boleh membawa kebenaran sedikit pun. Di antara hukum dengan prasangka, katanya. Kenapa kamu berkata demikian? Oh, katanya begitu. Itu sama dengan prasangka. Faham dong? Da'qila wa qal wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Tinggalkanlah yang namanya katanya.
Walau bagaimanapun, kita kena berhati-hati, jangan kita meletakkan diri di tempat yang orang boleh punya prasangka buruk kepada kita. Di samping orang itu tidak boleh menilai dengan tidak baik hanya berdasarkan dengan apa yang dilihat, kita juga tidak boleh meletakkan diri di tempat yang orang boleh menilai tidak baik kalau melihat kita. Ittaqu mawadhi'at tuham. Hati-hati kamu daripada menempatkan diri yang kamu boleh dituduh. Faham tak? Di antara hal-hal yang boleh menyebabkan tuduhan, hendaklah kita memerhati bila kita berada di tempat yang ramai atau orang ambil gambar. Ya kan? Berapa banyak orang itu berselisih dengan keluarganya disebabkan oleh kerana ada orang ambil gambar seakan-akan dia bergambar dengan perempuan lain, atau dia diminta oleh seseorang untuk bergambar yang backgroundnya adalah hal-hal yang tempat yang mungkar contohnya. Maka orang boleh tuduh kepada dia, oh jangan-jangan dia lepas begini, lepas begitu. Olehada ittaqu mawadhi' at-tuham. Hati-hati kamu daripada berada di tempat yang orang boleh tuduh kamu dengan tuduhan yang tidak baik. Olehada baginda Rasulullah ketika berjalan dengan istrinya di waktu malam. Dengan Siti Sofiyah, saya ingat. Siti Sofiyah. Nabi etikaf di masjid, dikunjungi oleh Siti Sofiyah. Malam, dihantar balik oleh Nabi. Dalam suasana gelap. Karena sudah malam. Ketika berjalan, hantarkan istrinya berselisih dengan dua orang sahabat Nabi. Dua orang sahabat Nabi ini ketika melihat Nabi berjalan dengan seorang perempuan, maka dia mempercepat langkahnya untuk tidak mengganggu baginda Rasulullah. Maka dipanggil oleh Nabi SAW, tunggu sebentar, jangan laju. Kata baginda Rasulullah mengatakan, itu yang yang perempuan yang berjalan dengan saya itu istri saya, bukan orang lain. Kata dua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, takkanlah aku nak buruk sangka kepada engkau jalan dengan perempuan lain. Karena melihat dia Nabi, dia Rasul, takkanlah buat yang... Kata baginda Rasulullah, saya tidak merasa aman daripada syaitan yang boleh mengganggu manusia. Karena syaitan mengganggu manusia umpama aliran darah. Yani mudah manusia itu terganggu dengan syaitan dengan buruk sangka. Dengan buruk sangka. Lihat kata baginda Rasulullah, idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada perasaan buruk sangka, kamu jangan percaya. Kalau bukti yang kamu ada hanya sekedar prasangka. Ada berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum bihi min ilmin ay yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'a fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya." Mereka yang berbuat demikian, wahai Rasulullah Muhammad, yang mendakwa berhala itu adalah Tuhan, yang mendakwa berhala itu boleh memberikan syafaat, yang mendakwa berhala malaikat itu adalah anak perempuan Allah SWT, macam-macam itu dakwahan, fa'arid amman tawalla. Berpalinglah kamu daripada mereka orang-orang yang yang berpaling daripada wahyu, yang berpaling daripada Al-Quran, yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, walam yurid illal hayatad dunya. Dan berpalinglah kamu daripada mereka yang hanya menghendaki hal keduniaan. Dzalika mablaghuhum minal ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Itulah tahap kemampuan mereka, yakni hanya berdasarkan dengan prasangka. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad adalah Maha mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Dengan demikian ilmu ini terbagi kepada dua, ilmu yang benar dan ilmu yang salah. Ilmu yang salah adalah ilmu yang berdasarkan dengan prasangka atau hawa nafsu. Adapun ilmu yang benar adalah ilmu yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idraku syai' ala haqiqatihi.
mengenali sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu baru ilmu. Nampak bangunan daripada jauh, ada 3 tingkat atau 4 tingkat bangunan ini rumah flat lah ini, prasangka. Dia datang masuk dalam, oh bukan, ini madrasah tazkiyah. Itu baru ilmu. Jadi perbezaan antara ilmu yang betul dengan ilmu yang tidak betul adalah bila menghukum dengan dasar prasangka, ilmunya tidak betul. Tapi bila menghukum dengan hakikat sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran, barulah itu ilmu yang benar. Jadi dalam hal ini, ilmu yang membawa kita ingat kepada Allah, itulah ilmu yang benar. Ilmu apapun yang melupakan kita kepada Allah, itu ilmu adalah ilmu yang salah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan oleh Allah daripada ilmu tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan katanya, jika syaitan diikat ketika Ramadan, kenapa manusia masih malas beribadah dan berbuat maksiat serta cara mengatasinya? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, syaitan, ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Ada kalanya syaitan manusia yang mengganggu manusia yang lain untuk malas beribadah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli urura. Kami jadikan untuk manusia musuh-musuh daripada syaitan manusia dan syaitan jin. Allah sebut di sini syaitan manusia. Kemudian yang kedua, manusia terganggu dalam berbuat maksiat juga dengan hawa nafsunya. Syaitan bila mengganggu manusia melalui hawa nafsu. Bila hawa nafsu ini yang biasa diganggu oleh syaitan sebelum syaitan diikat dan ia menuruti selalu kehendak syaitan, walaupun syaitan diikat, bila hawa nafsu sentiasa mengingat apa yang dahulu ia dipujuk, diwaswas oleh syaitan untuk melakukan maksiat, hawa nafsu itu yang akan suruh manusia itu untuk malas beribadah atau melakukan maksiat. Yang ketiga, syaitan yang diikat adalah al-maradah. Al-maradah yakni golongan syaitan tertentu. Tapi ada syaitan-syaitan yang lain seperti qarin, itu yang sentiasa bersama dengan manusia. Intinya diikatnya syaitan bukan menjadi satu jaminan kalau manusia tak boleh tergelincir, atau bukan satu jaminan untuk manusia merasa aman daripada malas beribadah atau melakukan maksiat. Karena ada gangguan-gangguan yang lain daripada selain daripada syaitan, yang terutama sekali adalah hawa nafsu. Ada soalan pertama. Cara mengatasinya adalah kita lawan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan kita belajar. Apa yang kita patut belajar? Yang kita patut belajar adalah hawa nafsu ini kena mesti dididik untuk taat kepada Allah, bukan kita menurut kepada hawa nafsu. Kita mesti belajar kehendak hawa nafsu yang tidak baik, tidak boleh kita taat kepadanya, dan kita lebih untuk mentaati kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu suruh kita malas beribadah. Allah suruh kita giat rajin beribadah. Kita ikut Allah dan tidak ikut hawa nafsu. Allah suruh di bulan Ramadan kita banyak baca Quran, di waktu malam pun juga. Hawa nafsu suruh kita tidur, kita lawan hawa nafsu, malam baca Quran. Apa sebab? Allah suruh. Faham tak? Hawa nafsu suruh kita tengok benda-benda yang maksiat, yang mungkar. Allah suruh kita jaga pandangan daripada maksiat. Kita ikut Allah, bukan ikut hawa nafsu. Cara melawan kepada hawa nafsu juga, apakah yang akan didapat kalau kita mengikut hawa nafsu?
dan apa yang kita dapat kalau kita lawan hawa nafsu. Kita kalau mengikut hawa nafsu akan sesat. Kalau sesat akan dihukum. Kalau dihukum kena hukuman berat di neraka, wal'iyadzubillah. Paling tidak hukuman itu rugi pahala. Kalau kita taat pada Allah, balasannya pahala, syurga. Jadi kita ada dua pilihan. Ikut hawa nafsu, tak dapat pahala, bahkan boleh tergelincir dengan hukuman. Ikut Allah, dapat pahala, dapat syurga. Hanya orang yang tidak waras yang memilih ikut kepada hawa nafsu. Dan orang berakal kalau dia mengikut kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong? Ada beberapa hal kita mengatasi hawa nafsu. Nah, apakah kitab-kitab yang basic bagi pemula untuk belajar ilmu agama? Dalam belajar fiqh, ambil kitab Syafi'natun Najah atau Risalatul Jami'ah. Itu yang basic. Di dalam hadis Arba'in Nawawi. Dalam tasawuf, kitabnya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Nasihat Agama dan Wasiat Iman atau Risalatul Mu'awanah. Itu 3 fiqh, kemudian apa tadi? Hadis dan juga at-tasawuf atau ilmu akhlak. Nah. Apa hukum manusia kawin dengan jin? Tidak dibenarkan manusia kawin dengan jin, walaupun dalam hal ini ulama memberikan beberapa penjelasan tentang hukumnya sah atau tidak. Jumhur mengatakan tidak boleh, disebabkan karena masing-masing dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang berbeza dan di alam yang berbeza. Perbezaan ciptaan jin dan manusia memberikan satu indikasi atau pertanda bahwa masing-masing tidak boleh melampaui alam yang Allah sudah ciptakan untuknya. Jin tak boleh kacau manusia, manusia pun tak boleh kacau jin. Pada dasarnya begitu. Mengacau dalam hal ini bukan dalam bentuk was-was ya. Mengacau dalam bentuk untuk seperti yang dilakukan kezaliman manusia dengan manusia. Jin pun kalau melakukan kezaliman kepada manusia, itu pun ulah manusia lain yang gunakan jin. Nah, apakah itu akhlak yang terpuji dan bagaimana untuk mendapatkannya? Akhlak yang terpuji adalah akhlak yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak yang terpuji. Di antaranya jujur, di antaranya tawadhu, di antaranya ikhlas, di antaranya qanaah, di antaranya amanah. Itu akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak yang tercela adalah akhlak yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, bertentangan dengan perintah Allah dan juga Rasulnya. Seperti dusta, seperti khianah, seperti tipu, seperti rakus, seperti buruk sangka, hasad, dengki, sombong. Itu akhlak-akhlak yang tercela. Bagaimana kita mendapatinya? Sama dengan jawaban yang tadi saya katakan, bahwasanya kita bila ingin memiliki akhlak yang baik dengan kita belajar. Dan apa implikasi daripada akhlak yang baik? Dengan kita mengetahui, oh jujur itu adalah perintah Allah. Jadi kita melakukannya karena perintah Allah. Oh dusta itu larangan daripada Allah. Jadi kita meninggalkannya karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita jujur, kita diberi pahala. Kalau kita dusta, kita diberi dosa dan hukuman. Jadi akal kita berpikir juga dalam hal ini untuk melakukan sesuatu. Sebab manusia ada pilihan.
Manusia ada pilihan untuk jujur, manusia ada pilihan untuk berdusta. Yang mana patut dia pilih? Pikir resikonya. Jujur perintah Tuhan, dusta kehendak syaitan. Jujur dapat pahala, dusta dapat dosa. Jujur dapat surga, dusta dapat neraka. Kita pikir. Lalu kalau begitu sudah kita nampak jelas, orang akan pilih yang mana? Faham dong? Orang berada di atas tingkat KLCC itu, ke jembatan. Kalau naik lift, turun dengan selamat, boleh jumpa keluarga, boleh pergi restoran, boleh pergi melancong, boleh pergi umrah, boleh pergi haji. Lompat ke bawah, mati konyol. Masuk neraka, bunuh diri, dan macam-macam. Coba pilih, kalau kita mau pakai akal pikiran, yang mana dipilih? Hanya orang tidak sehat, saya nak lompat sajalah, lebih ekspres. Orang tidak waras. Faham dong? Walaupun dia ada pilihan, mau naik lift ada, nak lompat pun juga ada. Bukan ada tingkap sana boleh lompat, bukan. Pilihan untuk orang itu. Faham dong? Jadi pilih mengikut dasar yang sahih atau ilmu pengetahuan yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.